Batkan Ria Irawan dan Vicky Burki ini bercerita tentang apa sih? Jadi ini agak ya sedikit apa ya, komedi musikal gitu. Kita bilang, sandiwara musikal gitu. Jadi benar-benar menghibur, konsepnya teater, ada pemain musiknya, kemudian kita bernyanyi di situ, terus saya jadi Andi-Andi Lumutnya. Tidak hanya teater, rencananya dalam waktu dekat ia akan terlibat dalam produksi sebuah film layar lebar. Yang paling lama adalah, survei tempat. Meski sama-sama mencintai Stinky, Andre dan Irwan tetap tidak bisa lagi bersama-sama dalam satu grup. Jalan untuk berkarya masing-masing telah menjadi kesepakatan. Yang penting buat gue tidak ada masalah dengan Stinky dan gue nggak ada niat untuk mengundurkan diri, apalagi memubarkan. Situasi terakhir sepertinya dari pihak label mencoba ingin menggabungkan kembali gitu supaya kita berbaikan berdua. Jadi siapa nih yang bakal mengusung nama Stinky? Andre atau Irwan? Ya karena ada sedikit masalah kemarin, jadi intinya kita tidak bekerja sama lagi dan mereka pun dengan proyeknya masing-masing. Aku juga pendiri Stinky juga ya, supaya adil. Kalau memang udah nggak bisa kerja sama lagi ya udahlah, nama Stinky dipendam aja gitu. Lilo mantan personil klub Project kesandung masalah. Ia dikabarkan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Joni Arianto karena kasus penggelapan uang sebesar 28 juta rupiah. Kami menemui sang pelapor Joni Arianto untuk mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Hubungan Lilo, mantan personel grup musik Club Project dengan pria bernama Joni Haryanto ini awalnya baik-baik saja. Joni adalah musisi yang tengah mencoba terjun ke industri musik dengan bermodalkan kaset demo grup band Salmon miliknya. Sedang Lilo adalah musisi sekaligus produser dan pemilik perusahaan rekaman bernama Upperground. Kepada Lilo, Joni dan kedua personil Salmon menawarkan demo lagu mereka ke perusahaan rekaman Lilo. Lilo yang tertarik dengan lagu dan musik Salmon menerima demo rekaman itu. Ia pun menjanjikan akan memproduksi album perdana mereka. Di tengah jalan, Lilo yang mengaku kehabisan dana mengajak Joni untuk ikut menanamkan modal sebagai biaya produksi album perdana Salmon. Setelah kesepakatan dibuat, Joni pun menyetujui. Ia memberikan uang secara bertahap kepada Lilo sebesar 38 juta rupiah. Namun hingga berjalan 1 tahun, tidak ada tanda-tanda kejelasan. Tidak album perdana Salmon, tidak juga nasib uang modal usaha yang telah ditanamkan oleh Joni. Begitu sulitnya membicarakan persoalan ini dengan Lilo, akhirnya tanggal 3 Desember 2004 lalu, Joni melaporkan Romulo Rajadin alias Lilo ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Terus saya coba pakai cara kekeluargaan, saya coba datang ke rumahnya, harusnya dia minimal telepon gitu kan. Ini enggak, malah surat pengacaranya masuk. Itu yang bikin mantep masuk ke Polda. Sebelum membawa persoalan ini ke pihak yang berwajib, Joni bukan sekali dua kali menanyakan kelanjutan proyek ini dan kelanjutan modal usaha yang sudah ditanamkannya. Jawaban Lilo yang tidak pasti membuat ia pun putus asa. Yang saya mau tanya, kemarin-kemarin itu gagalnya di mana pun juga nggak jelas. Grup ada, lagu masuk, terus akhirnya investasinya dianggap nggak ada, kurang lebih begitu. Janji untuk bekerja sama dengan menanamkan modal bersama bagi proyek album Salmon seperti yang sudah disepakati berdua dituduh Joni telah diingkari oleh Lilo. Sebagai produser, bukannya ikut mengucurkan dana agar produksi berjalan lancar, Lilo justru menggunakan uang Joni yang tidak seberapa itu untuk proyek pribadinya. Emang sih ada laporan, cuman kan permasalahannya bukan itu. Masalahnya ini grup mau diapain ini gitu. Kalau udah jelas-jelas dana kan nggak nyampe. Ya artinya gentle aja, kalau mau dilepas lepas gitu, jangan ditahan yang enggak kan gitu. Nasib modal yang ditanamkan Joni tidak jelas bagaimana. Demo rekaman yang berisi 30 lagu miliknya pun hingga kini masih bertahan di perusahaan rekaman milik Lilo sebagai aset perusahaan. Kalau sudah begini, Joni hanya bisa berharap Lilo mau bersikap bijaksana menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Kalau saya cuma gampang sih minta hak saya aja, itu doang. Nggak macem-macem loh.
Hingga Joni melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya, Lilo yang kami hubungi untuk konfirmasi menolak untuk memberikan komentar. Ia bahkan membantah telah melakukan penggelapan uang. Namun kabar yang beredar, Lilo telah menyiapkan seorang pengacara untuk menghadapi laporan Joni Haryanto. To say I'd be there, waiting. Pemirsa, beginilah kegiatan Denny Malik dalam minggu belakangan ini. Ia aktif berlatih teater. Bukan lantaran bosan menyanyi ataupun sepinya tawaran berakting dalam layar kaca, hingga akhirnya koreografer yang juga penyanyi dangdut itu terjun ke panggung teater. Sejak dulu, tepatnya sebelum namanya cukup dikenal seperti sekarang ini, mantan anggota Suara Mahardika itu adalah satu pecinta seni pertunjukan seperti teater. Ia pun sempat menekuninya. Sayang, hobi yang satu itu terlibas oleh bakatnya yang lain di bidang seni tari dan tarik suara. Makanya ketika tawaran bermain teater mampir padanya tak perlu berpikir panjang. Ia langsung menerima. Apalagi pementasan berjudul Ande-Ande Lumut ini merupakan bentuk lain penggalangan dana bagi anak-anak jalanan. Terakhir itu tahun 91, Romeo and Juliet. Dan bisa main juga di tim, waktu itu masih ada teater terbuka. Tentunya karena ini juga bersama anak-anak jalanan, jadi sesuatu yang juga sangat unik dan saya senang bisa turut berpartisipasi. Kembali bermain teater seperti menghirup udara pagi bagi Denny Malik. Selain memperoleh semangat baru, ia pun mendapat banyak pelajaran berharga dari berlatih teater. Yang menantang adalah kita bisa langsung berdialog, bisa berkomunikasi, bisa bermain, berakting di depan penonton tanpa harus dipotong, di-cut. Ngomong-ngomong, pementasan yang juga melibatkan Ria Irawan dan Vicky Burky ini bercerita tentang apa sih? Jadi ini agak ya sedikit komedi musikal gitu. Kita bilang sandiwara musikal gitu. Jadi benar-benar menghibur, konsepnya teater, ada pemain musiknya, kemudian kita bernyanyi di situ. Terus saya jadi andi-andi lumutnya. Tidak hanya teater, rencananya dalam waktu dekat ia akan terlibat dalam produksi sebuah film layar lebar. Yang paling lama adalah survei tempat, gitu. Kemudian karena ini layar lebarnya juga lebih banyak di samping komersial, tapi 50%-nya itu juga idealis. Gitu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Belum lama merasakan bahagianya menjadi orang tua baru setelah kelahiran putra pertamanya, pasangan Marcel Siahaan dan Dewi Lestari sudah diterpa gosip tak sedap. Kabar yang beredar, kehidupan rumah tangga Marcel dan Dewi Lestari tengah mengalami keretakan. Tidak jelas apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan itu. Tapi kabarnya, persoalan yang menimpa rumah tangga Marcel dan Dewi Lestari cukup berat, sehingga nyaris mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Desas-desus yang beredar, pasangan yang menikah pada bulan Agustus tahun 2003 lalu itu telah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri di Bandung. Namun Marcel yang kami temui di sebuah acara pada hari Minggu kemarin menolak untuk memberikan komentar. Kami mencoba mewawancarai Marcel untuk kedua kalinya di lokasi yang berbeda. Sama seperti yang pertama tadi, pengawal Marcel menjaganya dengan ketat. Bahkan reporter kami sempat didorong oleh pengawalnya agar menjauh dari Marcel. Dan jawaban tentang situasi rumah tangganya tidak dapat kami peroleh. Aduh, saya nggak tahu. Pak Ruji, bagaimana Pak Ruji? Silakan. Terima kasih sekali. Wah, kita senang sekali ya. Benar-benar ya, kita senang sekali di sini. Waduh, terima kasih. Misi, Pak. Entah benar atau tidak kabar tersebut, semoga berita keretakan rumah tangga pasangan selebritis tersebut hanya gosip yang tidak benar. Pemirsa,
Pemirsa, tak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita sampai di sini. Saya Ingrid Kansil beserta segenap pekerja produksi mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali dengan kabar-kabar yang tak kalah menarik lainnya hanya di saluran kebanggaan kita semua, RCTI Semakin Oke.